lagi bersama Sosialitas Channel. Ada mitos yang populer bahwa hiu kebal terhadap penyakit dan kanker. Namun hal ini tidak benar. Ada penyakit dan parasit yang mempengaruhi hiu. Bukti bahwa hiu setidak-tidaknya tahan terhadap kanker dan penyakit boleh dikatakan hanya aneh, dan kalaupun ada setidak kali studi ilmiah atau statistik yang membuktikan bahwa hiu dapat meningkatkan kekebalan terhadap penyakit. Namun sekarang sudah ada beberapa perusahaan obat-obatan yang memproduksi minyak hati ikan hiu untuk meningkatkan kesehatan hati dan jantung. Semut adalah semua serangga anggota suku Formicidae, bangsa Heromateria. Semua memiliki lebih dari 12.500 jenis spesies, yang sebagian besar hidup di kawasan tropika. Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial, dengan kolonial dan sarang-sarangnya yang teratur, beranggotakan ribuan semut berkolonial. Anggota kolonial terbagi menjadi semut pekerja, semut penjantan, dan semut ratu. Dimungkinkan terhadap kelompok semut penjaga, satu kolonial dapat menguasai daerah yang luas untuk mendukung kehidupan mereka. Kolonial semut kadang hal tersebut karena kolonial-kolonial mereka yang membentuk sebuah kesatuan. Meskipun ukuran tubuhnya yang relatif kecil, semut termasuk hewan terkuat di dunia. Semut jantan maupun menopang beban dengan berat 50 kali dari berat badannya sendiri. Dapat dibandingkan dengan gajah yang hanya mampu memopang beban dengan berat 2 kali dari berat badannya sendiri. Semut hanya tersaingi oleh kumbang badak yang mampu menopang beban dengan berat 850 kali berat badannya sendiri. Kecoa adalah hewan yang tidak pilih-pilih makanan. Apa saja yang ada di hadapan maka bisa ia makan, mulai dari buah, lem, kotoran manusia, dan apapun itu. Bahkan mereka dapat memangsa sesama apabila perut mereka benar-benar keroncongan. Oleh sebabnya, hewan ini tergolong kanibal. Kecenderungan kanibalisme kecoa diyakini atas 2 alasan, yaitu faktor makanan dan regulasi. Ketika instansi kecoa mencapai jumlah besar dan makanan mulai langka, maka serangga satu ini akan menjadi kanibal. Selain dapat menghilangkan rasa lapar di perut, salah satu alasan mereka memakan sama bertujuan untuk mengurangi kekurangan populasi yang semakin lama semakin meningkat. Berdiri lama tanpa menekuk lutut sama sekali akan membuat kita pingsan. Pernahkah Anda menyaksikan seorang mendadak pingsan ketika upacara bendera sedang berlangsung? Biasanya orang-orang akan berpendapat bahwa orang pingsan disebabkan oleh faktor seperti belum makan, padahal ada beberapa alasan lain yang tidak sederhana itu. Udah pingsan saat berdiri dalam waktu tertentu kemungkinan merupakan gejala sinkop. Sinkop adalah kehilangan kesadaran sementara yang digambarkan sebagai pingsan. Sinkop biasanya berhubungan dengan aliran darah yang tidak cukup ke otak, dan namun kondisi ini bersifat sementara. Sinkop paling sering terjadi ketika tekanan darah terlalu rendah dan jantung tidak memompa pasokan oksigen ke otak secara normal. Lalu apa yang menyebabkan sinkop? Biasanya sinkop disebabkan oleh stres, nyeri, pengumpulan darah kaki karena merupakan mendadak dalam posisi tubuh, panasan, hidrasi, keberangkatan atau kelelahan. Mayoritas anak-anak dan orang dewasa muda yang mengalami gejala sinkop tidak memiliki penyakit jantung. Pemeriksaan fisik dengan teliti oleh dokter termasuk tekanan darah dan detak jantung diukur dalam posisi berbaring dan berdiri yang bersifat mendasar. Berikut beberapa bentuk sinkop yang mengarah ke gangguan serius. Terpicu saat sedang olahraga, terkait dengan jantung berdebar atau penyimpanan hati.